Pandemi COVID-19 belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Situasinya sangat-sangat genting. Terkonfirmasi positif harian di atas 20.000 bahkan pernah mencapai 34.000. Dari lapangan terdengar keluhan susahnya mencari rumah sakit, hilangnya oksigen, dan harga-harga obat yang begitu tinggi itu pun sulit ditemukan. Pemerintah dikritik. Ada anggota DPR yang mengatakan jangan-jangan Indonesia menjadi failed nation. Tapi ada juga anggota DPR dari fraksi PAN yang mengatakan justru perlu rumah sakit khusus untuk pejabat. Usulan itu sebenarnya absurd. Usulan itu sungguh tidak masuk akal ketika anggota DPR kemudian mengusulkan perlu rumah sakit khusus pejabat sementara rakyat keleleran untuk mencari rumah sakit. Usulan dari anggota fraksi PAN memang kemudian dikoreksi oleh koleganya di pimpinan PAN. Kemudian meminta maaf ketika usulan itu dianggap mencederai atau melukai perasaan publik. Apakah kemudian kritik-kritik itu mengubah keadaan? Tidak juga. Tidak menolong keadaan krisis kemudian tetap terjadi. Memang pemerintah terasa lambat mengantisipasi. Memang pemerintah terlalu menganggap remeh pada awalnya. Tetapi sebetulnya pemerintah juga telah berbuat dan melakukan apa yang harus dilakukan. Saya ingin mengutip pernyataan cendekiawan Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Buya mengatakan banyak kritik yang dialamatkan kepada pemerintah yang dinilai kurang sigap menangani COVID. Kritik itu sah dan mesti disikapi dengan bijak. Pemerintah harus bekerja keras dengan mengeluarkan dana negara puluhan bahkan ratusan triliun rupiah untuk melindungi warga negaranya. Buya selanjutnya mengatakan jangan ada pikiran negatif bahwa ancaman wabah ini justru bisa menjalar kepada krisis politik nasional. Mari kita bahu-membahu sambil berdoa untuk mengorbankan optimisme meskipun tantangannya sungguh berat. Pernyataan bijak dari Buya Syafi'i Ma'arif layak kemudian direnungkan. Pandemi COVID-19 sungguh menguji eksistensi negara bangsa. Sikap paling bijak saat ini adalah mencoba mengambil langkah untuk membantu sesamanya, dan jika itu tidak mau, lebih bagus untuk kemudian berdiam dan mendukung pemerintah untuk kemudian bekerja. Bukan justru dengan memprovokasi keadaan dengan pernyataan-pernyataan politik yang justru hanya menimbulkan dan mengangkatnya suhu politik. Di lapangan, ternyuh melihat relawan-relawan membangun dapur umum, relawan-relawan menguburkan jenazah-jenazah COVID, membangun shelter-shelter yang menjembatani isolasi mandiri dan tempat rumah sakit, menolong orang-orang yang isoman. Mereka bergerak di akar rumput dengan hati, menyediakan ambulan, memberikan oksigen dan lain sebagainya. Itulah kerja-kerja akar rumput. Efektivitas PPKM darurat memang baru akan terlihat dalam seminggu atau 10 hari ke depan. Apakah laju penularan masih akan tinggi atau justru akan mereda? Masa-masa berat inilah yang sedang dilalui Indonesia. Saatnya kemudian adalah duduk bersama untuk negeri. Saatnya partai-partai politik duduk bersama untuk bermusyawarah mencarikan solusi. Sejumlah menteri telah bekerja deterministik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mencoba melayani warga yang isolasi mandiri dengan telemedicine bekerja sama dengan startup kesehatan. Menteri Erick Thohir juga menjanjikan bahwa ketersediaan oksigen harus dikerjakan. Ada langkah-langkah, ada kerja-kerja yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Meskipun badai ini memang terlalu berat. Saatnya bukan untuk mencaci, bukan untuk mengecam, tapi bagaimana menawarkan solusi agar negeri ini tetap eksis ketika badai pandemi ini akan berlalu. Duduk bersama, mencari solusi, dan untuk kembali membangun
negeri.